Halo semua, kembali lagi sama gue Irfan Zaki. Dan hari ini lagi cukup cerah. Dan enaknya kita sambil keluar, belum mau jalan-jalan juga. Dan kesempatan ini gue mau sedikit sharing. Mungkin bagi kalian ya, beberapa dari kalian pada mungkin itu bingung, terutama dalam memilih barang yang cukup pricey, yang crucial juga dalam kehidupan kalian. Seperti apa? Misalnya seperti dalam pemilihan motor, terus seperti mobil, terus kemudian barang-barang yang cukup membutuhkan mahar yang banyak. Nah, gue sebagai kaum mendang-mending juga, seperti kalian juga, itu gue punya tips ya, walaupun tipsnya nih menurut gue itu bermanfaat, gue pengen sharing aja. Mungkin ada beberapa kalian yang mendengar atau melihat dan menonton ya, dari tips gue itu bisa jadi membantu kalian. Nah, pertama tipsnya apa? Itu ya mengetahui dulu barang kalian yang diinginkan tuh apa. Misalkan kalian, gue ambil contoh pengen motor deh. Motornya yang gue bilang pertama itu motor apa? Motor apa ini maksudnya bergantung pada kebutuhan kalian. Nah, misalkan kalian lagi butuh motor itu untuk keseharian. Nah, untuk keseharian jangan kalian milih motor yang susah dibawa, gak nyaman, terus susah diservis. Nah, jadi kalian nyari motor yang mudah dalam sisi mengendarai, perawatan, dan juga ya masuk ke budget kalian. Nah, jadi yang pertama itu tipsnya tadi, milih motor atau milih barang yang sesuai keinginan kalian dan kebutuhan kalian. Nah, tips yang kedua, misalkan dari motor itu kalian menggunakan emosional kalian. Nah, maksudnya gimana nih menggunakan emosional kalian untuk memilih motor yang memenuhi keseharian kalian gitu. Misalkan kalian lebih suka melihat gaya motor Yamaha, nah kalian pilihlah motor yang cocok untuk keseharian kalian dari merek motor Yamaha. Misalkan motor dari Matic itu NMAX, terus ada yang lebih kecil lagi ada X-Ride, habis itu ada Frigo dan semacamnya itu. Nah, kalau misalkan kalian lebih suka sport walaupun agak menyakitkan terutama untuk keseharian, untuk keseharian, nah ada R15, terus lebih nakednya ada MT. Nah, jadi gunakanlah emosional kalian untuk memilih motornya. Nah, kalau kalian misalnya secara emosional pengennya NMAX misalkan. Nah, ini tips yang ketiga, yaitu ngebandingin dengan motor lain. Jadi secara emosional kalian. Sedangkan kalau mau mending pasti kalian nyari yang paling worth it, yang paling value for money dari barang tersebut. Nah, yang maksud gue bandingin, misal kalian milih NMAX, coba bandingin dengan kompetitornya, yaitu PCX. Nah, kalian riset mulai dari review, baca blog, habis itu kalau bisa datang ke dealer, kalian lihat spesifikasi secara langsung, naikin motor, feel-nya gimana, kalau bisa ambil test ride. Nah, itu kalian harus melakukan riset tersendiri, atau bisa ya lihat review, lihat semacamnya itu, yang dimana fase ini yang gue bilang itu paling lama, karena kalian riset itu tergantung kalian. Sebagai contoh, yang NMAX dan PCX tadi, misalnya NMAX dengan cc 155, sedangkan PCX yang terbaru di 150. Nah, perbandingan dari cc berpengaruh dengan gaya kalian berkendara, dengan cara kalian dari keiritan, keefisiensi tergantung motornya juga sih. Cuma bisa lebih irit dan semacamnya itu. Terus gaya motornya lebih torky kah, lebih smooth kayak di awal.
atau top speednya lebih enak di handle motor. Nah itu berpengaruh tuh di dimana kalian melakukan riset itu sendiri. Sebagai contoh yang NMAX, yang dari gue tahu NMAX tuh buat gue terlalu ringan, karena gue pernah bawa NMAX itu terlalu ringan, walaupun badannya gede tapi enak karena nyaman, irit, dan juga karena Yamaha ya, servisnya juga cukup mudah untuk diakses. Nah kalau PCX ya itu cukup pricey, lebih ke comfy kesannya, terus lebih elegan, kekurangan ya lebih mahal. Nah itu dari yang gue tahu aja. Nah misalkan kalian udah melakukan riset, ada dua jalur. Misalkan jalur pertama kalian seneng atau tetap senang dengan NMAX, jadi kalian lebih milih ya udah spek dan emosional gua, jadi rasional dan emosionalnya udah mencukupi nih, gue lebih seneng dan speknya gua itu sesuai standar gua. Ya udah kalian tetap ambil sebagai contoh NMAX. Nah cuma misalkan kalian emosional kalian ke NMAX, namun rasional kalian mengikuti spek dari PCX. Nah itu gimana? Pasti kalian bingung, ntar masa gue paksain beli PCX tapi emosional gue masih ke NMAX nih. Itu buat gue ada saran, ini jika kalian ngambil jalur yang menjadi emosional dan rasional kalian berbanding balik, itu beri kalian waktu, beri diri kalian waktu untuk berpikir, untuk coba melihat motor itu kembali dalam jangka waktu misalkan 2 minggu. Kalau gue sih kadang lebih tergantung dari apa yang gue inginkan, apa yang gue butuhkan. Nah kenapa harus dipikirin dulu? Karena kalau kalian misalkan secara emosional doang suka, secara rasional, ntar kalau kalian misalnya udah beli terus speknya nggak sesuai, kan nggak, lama-lama emosional kalian terkalahkan gitu. Kayak gue suka banget cuman kok secara spek gue nggak sesuai harapan gue, terus ntar ada tapi-tapinya di akhirnya. Sedangkan kalau misalnya menangin rasional, pasti ntar misal speknya enak sih, cuma gue lebih suka kayak GNMAX, lebih comfy, lebih apa. Nah digunakanlah fase yang berpikir kalian itu untuk coba, misalkan dari yang PCX, lihat dulu gayanya, lihat semacamnya, lihat gaya riding, lihat misalnya desainnya, lihat kalau misalkan kalian modifikasi, lihat aftermarketnya, part aftermarket. Nah kalian lihat itu lah. Kalau NMAX misalkan kalian nggak suka dengan speknya atau kurang suka dengan speknya, misalkan kalian cari tahu gimana cara bisa menyesuaikan dengan spek kalian, dengan standar kalian. Nah kalian riset. Jadi di sini juga ada seperti gabungan ya, kalian mau riset juga silahkan, tapi gue lebih mengutamakan kalian untuk berpikir, coba menggunakan emosional kalian lebih terbuka terhadap motor-motor itu. Nah misalkan kalian udah 2 minggu lah atau lebih makan, terus masih nggak dicoba, aduh gue gimana nih, gue masih labil gue gimana nih. Nah coba kalian nanya ke pihak ketiga, maksudnya ke orang lain gitu, ke orang lain yang tahu motor cuman tidak terlalu one sided. Misalkan ke teman kalian yang dia menaik motor selain Yamaha dan Honda gitu, coba tanya, atau dia hampir pernah nyoba buka 2 brand itu gitu, atau kedua motor itu. Nah coba tanya, gimana bro, atau sis, atau siapapun itu, atau pak, atau siapa, kalau gua pengen beli NMAX cuman labil dengan PCX juga, mending ambil yang mana? Atau NMAX atau PCX, milih yang mana? Nah kalian tanya deh, misal biasanya orang yang atau pernah menggunakan biasanya ada pengalaman tersendiri ya. Nah itu dari hal-hal itu yang kalian dapetin, karena owner experience ya
gak bisa dijelasin oleh sales, pasti akan berbeda. Nah, kalian harus nanya langsung ya ke teman dekat aja atau siapa. Kalau ada yang punya, yang lebih baik lagi, kalian jadi tahu. Nah, jadi gue simpulin lagi, ada 4 ya. Sebenarnya 2 sih yang lebih utama, cuman 2-nya lagi tuh jika kalian agak ya tidak sesuai di fase kedua. Jadi yang pertama, kalian mengetahui barang apa yang kalian butuhkan dan serta kalian inginkan. Nah, itu pertama. Kedua, gunakanlah emosional kalian untuk mencari barang itu. 4 berarti 5 ya. Nah, emosional kalian itu untuk memilih barang yang sesuai keinginan kalian, yang pas gitu untuk dilihat, dinikmati, di-enjoy. Nah, dari situ. Terus yang ketiga, kalian riset lah. Jadi kalian riset motor, dengan sambil riset kalian bandingin dengan motor atau motor barang di kompetitor lainnya. Nah, kalian bandingin, kalau misalkan rasional dan emosional kalian menang di produk pertama atau di barang pertama, ya udah kalian tetap lanjut ke barang yang pertama. Tapi kalau emosional kalian barang satu, barang dianya menang di rasional, kalian coba bandingin dan masuk ke fase dimana kalian memikirkan kedua barang itu atau barang ya pokoknya barang pertama dengan barang lainnya itu beberapa minggu atau lebih lama. Nah, kalau kalian sudah menemukan, ya kalian bisa langsung beli. Kalau kalian masih bingung, coba tanya ke orang yang kalian percaya, yang kalian tahu, dan kalau bisa orang yang ahli ya dalam bidangnya. Jadi kalian sudah dapat ilmu yang lebih jauh, lebih banyak gitu tentang hal tersebut. Dan itu sekian, cukup mungkin agak ribet dikit ya, karena gua dalam memilih barang agak ribet, dan sebagai kaum menang ini juga agak ribet ya. Dan kalau kalian mau komentar, silahkan di bawah di kolom komentar. Gua menerima komentar kalian atau mungkin kalian mau sharing juga pengalaman kalian dalam memilih barang. Terus kalau kalian pengen nge-like gitu atau suka dengan konten-konten gue, ya silahkan nge-like video ini. Kemudian kalau kalian masih penasaran juga konten apa yang gue bikin berikutnya, silahkan sekalian kan pencet tombol subscribe di bawah juga. Sekian, itu aja dan dadah.